So height equals to divided by 500. Gitu ya. Jadi tingginya itu 160, satuannya jangan lupa sentimeter. Nah, ini kita ubah ke meter. Karena ininya meter per second square ya. Jadi kita ubahnya ke meter. Nah, row-nya juga harus dirubah. Row-nya harus rubah ke kilogram per cm pangkat 3. Caranya gimana rubahnya? Row waktu itu kali 1000 ya. So 0.8 times 1000. So we have 800 kilograms over centimeter cubic. Now we can go to this one. So we have 800 times 10 times height 1.6, 800 times 16. Nanti bisa dicari hasilnya, satuannya PA, Pascal. Oke ya. Boleh langsung dicatat dulu. Nanti kalian bisa perbaiki lagi yang latihan kemarin ya. Jadi ini yang buat caranya. So hydrostatic pressure, rho kali G kali H aja. Itu yang harus diingat. Okay, so now I'll go to our next question. Saya akan bahas dulu tentang yang namanya Pascal's Law yang hidraulik. Jadi kan kita udah belajar ya kemarin dari video. Misalnya kita punya ini ada F1 di sini, lalu ada A1. Di sini ada F2, lalu ada A2. Jadi ada yang kecil sama ada yang besar. The pressure is the same. Pressure 1 equals to pressure 2. Nah, makanya P itu sama dengan F per A kan. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jadi ini rumusnya kemarin udah dapat ya. Nah, sekarang biasanya luas penampang ini biasanya bentuknya bulat. Makanya A1 tuh area ya. Area of a circle is P times R square. Nah, makanya kita bisa ubah di sini P R1 kuadrat. A2-nya P kali R2 kuadrat. Nah, ini kan P-nya sama ya. Karena P-nya sama bisa kita hilangin. Jadi kita punya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, jadi kalian bisa pakai ini juga. Jadi bisa pakai luas alas kalau dikasih tahu ya. Bisa juga pakai R1. Pakai jari-jari. Cuman jangan lupa dikuadratin. Nah, kita juga tahu kalau R tuh sama dengan setengah dari diameter kan? Jadi bisa kita masukin ke sini. F1 per R1 ya, berarti setengah diameter 1 kuadrat. F2 per setengah D2 kuadrat. Nah, ini bisa dikuadratin. Jadi 1/4 kali D1 kuadrat. 1/4 kali D2 kuadrat. Nah, 1/4-nya bisa dicoret. Jadi kita punya hasilnya F1 per D1 kuadrat, F2 per D2 kuadrat. Jadi sama kayak radius ya. Bisa juga diganti jadi diameter, tinggal dikuadratin. Jadi bisa pakai yang ini, langsung kalau A, kalau dikasih tahu radius atau diameter, bisa pakai yang gini. Gitu. Any question first for this one? Oke, kalau nggak ada, now open page 77. Buka halaman 77 ya.
Page 77. Penghisap kecil dongkrak hidrolik memiliki luas penampang 25. Jadi A1-nya 25 cm persegi. Terus didorong dengan gaya 40 Newton. Jadi F-nya 40 Newton. F1. Berapa besar gaya yang bekerja pada penghisap besar memiliki luas penampang 200. Jadi A2-nya 200 cm persegi. F2-nya berapa? Nah, ini kalian nggak usah ubah ke meter persegi. Karena ini udah ada cm persegi, ini cm persegi. Yang penting A1 sama A2-nya unitnya sama. The most important thing, the unit is the same. Jadi kalau ini cm persegi, ini Newton, berarti nanti ini Newton hasilnya. So now we can use the formula. First force over first area equal to second force divided by second area. F1-nya 40 per 25 sama dengan F2. F2-nya dicari ya, per A2. A2-nya 200. Nah, ini tinggal cross multiply. 40 kali 200 bagi 25. Sama dengan F2. Bisa coret ya. 8. Terus tinggal kita kaliin. 8 kali 40, 320 Newton. Just like that. Any question first for this one? Bisa ya? Kalau buat nomor 2, nah itu kan satu ada 20 cm persegi, satu ada 1 meter persegi. Jadi 1 meter persegi, satu lagi cm persegi. Nah, berarti harus dirubah salah satu. Yang 1 meter perseginya boleh dirubah. Meter persegi ke cm persegi, berarti kan dirubahnya 100 kuadrat ya, 10.000. Itu tinggal ubah aja. Saya mau bahas yang nomor 5. 5 ya. Now see number 5, page 78. Number 5, page 78. Sebuah pesawat hidrolik memiliki diameter penghisap kecil 5 cm. Jadi D1-nya 5 cm. Diameter penghisap besarnya 30 cm. Penghisap kecil ditekan dengan gaya 15 Newton. Jadi F1-nya 15 Newton. Ditanya F2 yang besarnya ya berapa. Nah, ini kita bisa pakai yang tadi. F1 per D1 kuadrat. F2 per D2 kuadrat. Okay, so the first force is 15 divided by the first diameter, 5 square, equals to second force divided by 30 square. Jadi 15 per 5 kali 5 ya. F2 per 30 kali 30. Nah, ini tinggal cross multiply ya, seperti biasa. Jadi kita punya F2 15 kali 30 kali 30 divided by 5 times 5. Jadi 15 kali 36. Gitu. Nanti kalian cari hasilnya berapa ya. In Newton. Ini yang untuk D1 kuadrat. Nanti buat nomor 6, itu kan adalah jari-jari ya. Berarti bisa pakai R1 sama R1 kuadrat sama R2 kuadrat. Ini bisa kalian cari, nanti kalian bisa isi di yang latihan minggu kemarin ya. Bisa kalian coba lagi sendiri.